Assalamualaikum saudara-saudaraku seiman. Kembali orang awam menumpang stand up religi nih. Dan kali ini stand up religinya si awam cuma ingin mengajak saudara-saudara saya seiman, ya khususnya yang awam seperti saya lah, mau mengajak berdoa aja, begitu aja sih. Nah, saudara-saudaraku seiman, hampir semua umat Islam tahu bahwa pedoman umat Islam itu Al-Quran dan As-Sunnah atau Al-Quran dan hadis. Tetapi sayangnya, saya lihat di medsos ya, banyak sekali yang menafsirkan Al-Quran itu kayak macam pemuka agama, para ulama. Kok penafsirannya beda-beda ya? Al-Quran dan hadis tuh ditafsirkannya kok beda-beda. Yang tentu saja buat orang awam seperti saya ini ya bertanya-tanya, heran, dan bahkan bingung gitu akhirnya kan, karena berbeda-beda. Dan orang awam seperti saya ini, umat Islam di negeri ini sangat banyak sekali. Malah jadinya ya pada nyasar, bahkan bukan nyasar lagi, banyak yang nyasar, banyak yang akhirnya bermusuhan malahan. Ini jadi di sini nih, saya ini orang awam nih, hanya mau mengajak kepada saudara-saudara saya seiman, ya khususnya buat yang awam seperti saya mau mengajak berdoa. Jadi kita jangan putus asa, kita tetap dengarkan seluruh para ulama, kiai, para mubaligh, dengarkan. Tapi kita di sini harus bisa berpikir, karena di dalam Al-Quran itu kan kita diperintahkan berpikir dan berpikir. Banyak sekali itu ayat yang memerintahkan kita berpikir. Satu, keduanya saya mau mengajak berdoa. Jadi setiap kita habis sholat, mari kita berdoa, dan doanya begini: ya Allah, mudahkan, tunjukkan, dan tuntunlah saya untuk bisa beribadah yang baik dan benar. Saya ulangi, ya Allah, tunjukkanlah, tuntunlah, dan mudahkanlah saya untuk bisa beribadah yang baik dan benar. Kenapa yang baik dan benar? Karena baik belum tentu benar. Nah, ibadah itu kan bukan sholat aja, ibadah itu kan ya semua, mencari nafkah aja kan ibadah. Nah, kalau mencari nafkahnya dengan cara menipu, dengan cara korupsi, terus dengan cara yang haram-haram lah, itu kan jelas nggak benar. Tapi baiknya kenapa? Mencari nafkah konon kan, wah itu ibadah, mencari nafkah buat keluarga, buat anak istri, itu kan ibadah, baik sekali kan, tapi tidak benar. Itu makanya saya katakan doanya, ya Allah, tuntunlah saya untuk bisa beribadah yang baik dan benar. Nah, saudara-saudaraku seiman, sekarang ini kan di medsos nih, aduh, macam-macam lah, dengan bahasa-bahasa, mengulas Al-Quran, menafsirkan Al-Quran dengan bahasa-bahasa asing, bahasa intelektual, bahasa-bahasa elit lah, yang membuat umat Islam yang awam seperti saya tuh bingung. Ya boro-boro ngerti kan. Jadi please lah, pakailah dengan bahasa-bahasa yang dimengerti oleh umat, begitu loh. Karena intinya kan mengajak umat untuk beribadah yang baik dan benar, begitu kan intinya. Nah, kalau umatnya nggak ngerti, bagaimana? Jadi terakhir nih, saudara-saudaraku seiman, aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Begitu firman Allah dalam Al-Quran, dan sangat terkenal sekali ayat ini kan. Ayat ini sering sekali disampaikan, dikumandangkan oleh para mubaligh. Jadi aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi kita nih diciptakan untuk beribadah. Ibadah itu luas, tapi tetap yang paling utama ibadah sholat 5 waktu. Nah, di sholat 5 waktu aja kan kita tahu semua, berbeda-beda, banyak banget perbedaan. Makanya mari kita berdoa seperti tadi, ya Allah, mudahkan dan tuntunlah saya untuk bisa beribadah yang baik dan benar. Insya Allah itu akan dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Karena kita tidak minta urusan dunia, kita tidak meminta tentang
harta, tahta, jabatan, kedudukan. Kalau minta seperti itu Allah bisa mungkin mempertimbangkan lah siapa kita kan. Tapi kalau kita meminta untuk urusan akhirat, meminta ibadah untuk bisa baik dan benar, saya yakin yakinnya Allah akan mengabulkan, akan menuntun kita. Ya tentunya bukan Allah membisikkan, bukan. Kita mendengarkan semua para mubalik, nanti hati kita akan dituntun siapa yang harus kita ikutin. Begitu kira-kira. Nah, mana yang harus kita ambil? Itu yang akan Allah tuntun, bukan Allah membisikkan atau bukan. Ingat saudara-saudara seiman, malaikat Raqib dan Atid, malaikat yang mencatat kebaikan dan keburukan selalu ada di sisi kanan kiri kita. Yang tentunya tidak mungkin dia tidak mencatat doa kita. Dan pasti dicatat dan dilaporkan begitu. Karena malaikat itu tugasnya kalau mencatat ya mencatat. Begitulah kira-kira. Nah, jadi sekali lagi ya saudara-saudara seiman, percayalah, yakinlah, doa itu kekuatan yang sangat dahsyat. Apalagi kita doanya meminta untuk urusan ibadah. Insya Allah akan dikabulkan. Begitu saja sih, mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.